baik, perkenalkan nama saya Raimi Dunagung Purba dengan NIM D1B022120. Saya menjadi pemateri pertama dari buku Bapak Syahrul Yassin Limpo pada bagian bab 4, yaitu mengenai pertanian menghadapi pandemi dan krisis. Dari bab 4 ini ada 8 pokok judul, di mana yang pertama yaitu pertanian meredam krisis, yang kedua menjaga ketangguhan pertanian di tengah krisis, yang ketiga sektor pertanian andalan hadapi kritis, di bagian yang keempat strategi pertanian menghadapi pandemi, dan yang kelima kerja pertanian di tengah pandemi, yang keenam kemandirian pangan di tengah pandemi, yang ketujuh normal baru pertanian, dan bagian terakhir itu agripreneur menjawab new normal pertanian. Dan di sini saya akan menjelaskan dua judulnya saja. Baik, yang bagian pertama itu pertanian meredam krisis, di mana pengalaman menghadapi krisis, di mana saat COVID-19 melanda kemarin, ekonomi dunia kembali terancam krisis, di mana berakibat terjadinya perang dagang. Apakah pertanian kita bisa kembali bertahan? Memperkokoh sektor pertanian ketika krisis menerjang tentu membutuhkan pemikiran revolusioner, di mana Bapak Syahrul Yassin Limpo dengan pengalaman kepemimpinan selama 25 tahun dari lurah hingga gubernur, dikenal menggunakan pendekatan ekonomi berbasis rakyat yang mendorong kemandirian masyarakat. Saat menjabat sebagai gubernur Sulawesi Selatan pada masa jabatan 2008 sampai 2018, ia berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi hingga mencapai 7,8% pada tahun 2009, tertinggi dalam sejarahnya. Salah satu keberhasilannya adalah di sektor pertanian, di mana ia menargetkan produksi beras surplus 2 juta ton, sebuah capaian signifikan, mengingat produksi padi Sulawesi Selatan pada 2007 baru mencapai 3,635 ton GKG. Melalui teknologi, peningkatan kualitas SDM petani, dan musyawarah Tudung Sipulung yang menggabungkan kearifan lokal dan pengetahuan ilmiah, produksi padi melonjak menjadi 4,51 juta ton GKG pada tahun 2011 dan lebih dari 5 juta ton pada tahun 2012. Akibatnya, Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi penyangga beras nasional, tetapi juga mampu mengekspor ke mancanegara. Keberhasilan ini diharapkan dapat terulang saat Syahrul menjabat sebagai Menteri Pertanian. Dan bagian yang berikutnya itu kuasa Big Data jadi pemenang, di mana Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian menerapkan langkah-langkah, di mana yang pertama itu pembenahan manajemen data pertanian, di mana pembenahan manajemen data pertanian ini kunjungan ke sejumlah kementerian, lembaga seperti BPS dan ATR atau BPN untuk menciptakan single dalam pertanian. Kemudian mengatasi masalah perbedaan data antar kementerian atau lembaga yang menghambat pembangunan pertanian. Dan langkah yang kedua yaitu program Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau Kostratani, di mana membentuk pasukan khusus daerah atau penyuluh di berbagai tingkatan atau Kostratani kecamatan, Kostra daerah kabupaten, Kostra wilayah provinsi, dan Kostra nasional pusat. Dan tahun 2019 di mana 534 Kostra tani, 34 Kostra wilayah, 100 Kostra daerah, dan 400-nya Kostra tani. Kemudian langkah yang ketiga yaitu Agrikultur War Room atau AWR, di mana pusat pengelolaan data pertanian dipantau langsung oleh Syahrul. Kostra Tani dilengkapi dengan peralatan digital yang terkoneksi dengan AWR untuk manajemen data lapangan. Dan langkah yang keempat itu adalah manajemen big data pertanian. Dan langkah yang terakhir itu adalah pembiayaan pertanian, di mana mengoptimalkan peran lembaga perbankan dalam pembangunan pertanian melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Dengan langkah-langkah ini diharapkan masa depan pertanian Indonesia akan lebih maju, mandiri, dan modern, serta mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Baik, bagian yang berikutnya yaitu menjaga ketangguhan pertanian di tengah krisis, di mana performa sektor pertanian di tengah pandemi COVID-19, di mana BPS merilis data peningkatan ekspor Indonesia Februari 20, di mana nilai ekspor Indonesia Februari 2020 tersebut mencapai 13,94 miliar US dollar, naik 2,2% dibanding Januari 2020. Dibanding Februari 2019, ekspor meningkat 11%.
peningkatan nilai ekspor didominasi oleh sektor pertanian, di mana ekspor pertanian naik 0,91 MOM dan 28,04% YoY dari total 0,30 miliar US dollar. Produk pertanian seperti biji bakau, sarang burung, tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah mengalami kenaikan, di mana sektor migas turun 0,02%. Kemudian sektor pertanian mencatat peningkatan ekspor tertinggi YoY pada Januari. Sektor industri pengolahan yang menggunakan bahan baku pertanian juga mengalami peningkatan. Kemudian Presiden Joko Widodo menyebutkan sektor pertanian tangguh dalam membantu stabilitas ekonomi. Kemudian sektor pertanian memberikan kontribusi besar pada pembangunan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bagian berikutnya yaitu akselerasi produktivitas dan ekspor pertanian. Kementerian Pertanian mendorong program gerakan 3 kali ekspor atau GRATIEX untuk meningkatkan ekspor pertanian. Pemerintah memfasilitasi peningkatan kapasitas produksi pertanian dengan menurunkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Langkah penting lainnya adalah meningkatkan standar kualitas produk pertanian agar bisa diterima pasar internasional. Pandemi COVID-19 menantang kemampuan produksi pangan Indonesia, di mana membutuhkan ketangguhan dalam menghadapi krisis. Kemudian, program kredit usaha rakyat atau KUR senilai 50 triliun difokuskan untuk peningkatan produksi pertanian. Kemudian, peran penyuluh pertanian menjadi penting dengan Kosra Tani sebagai wadah untuk penyuluh. Demikian dari paparan materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya Ilham. Pertanian andalan hadapi krisis, klaim impor dan ekspor ekspor. Pemerintah menekankan peningkatan ekspor dan penggunaan impor sebagai strategi ekonomi. Menurut Menteri Pertanian, impor diperbolehkan jika semua upaya produksi dalam negeri sudah dilakukan dan ada pengurangan stok pangan. Para pakar ekonomi Rizami menilai sektor pertanian sebagai solusi tepat untuk menghadapi pandemi COVID-19 karena memiliki kekuatan ekonomi yang membuat negara tetap stabil. Selain negara usaha, rakyat KUR senilai 50 triliun didukung pemerintah untuk meningkatkan produksi dan kualitas pertanian dengan penyediaan benih, bibit, subsidi pupuk, dan operasi ekspor. Fokus pembangunan pertanian pada kesejahteraan petani diharapkan bisa menurunkan kemiskinan dan kesenjangan kota desa. Perhatian Presiden Jokowi terhadap petani terbukti dengan menurunkan tingkat kemiskinan dan generasi menandakan perbaikan distribusi pendapatan. Sektor pertanian yang tangguh dalam mengatasi krisis ekonomi oleh Menteri Pertanian dan Presiden Joko Widodo. Presiden berharap sektor pertanian dapat lebih berkontribusi dalam impor dan peningkatan pendapatan masyarakat, mengingat kontribusinya yang besar bagi pembangunan ekonomi. Strategi pertanian menghadapi pandemi. Produksi berbasis pertanian rakyat. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menjadi momentum transformasi sektor pangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Pemerintah menekankan peningkatan produksi pangan nasional berbasis petani rakyat dan memberdayakan petani kecil. Realokasi anggaran dilakukan untuk bantuan benih atau bibit, program prakarya, stabilisasi stok dan harga pangan, serta distribusi dan transportasi pangan. Optimalisasi pakan penyuluh dilakukan melalui wadah Kosra Tani yang dilengkapi informasi digital. Optimalisasi bahan pertanian dilakukan dengan mendorong pemanfaatan lahan suboptimal dan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk budidaya lahan pekarangan dan pengolahan hasilnya, termasuk budidaya ternak ikan. Perlunya mengantisipasi menggunakan rawan pangan serta mengurangi potensi kerawanan pangan melalui pembangunan lumbung pangan masyarakat (LPM). Dibutuhkan inovasi dan terobosan di dalam distribusi kebutuhan pangan, seperti peluncuran ATM beras
oleh Kementerian Pertanian bersama TNI Angkatan Darat. Kerja pertanian di tengah pandemi. Produksi pertanian harus tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di tengah pandemi COVID-19. Bahwa memperingatkan ancaman krisis pangan global akibat pandemi COVID-19 dengan Indonesia yang masuk periode musim kemarau menjadi perhatian khusus. Kementerian Pertanian mendukung tantangan pangan dengan pendekatan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pendekatan jangka pendek meliputi menjaga produksi dan stabilisasi pasokan bahan pokok, rehabilitasi jaringan irigasi, dan percepatan tanam. Pemerintah juga menjaga stabilitas harga bahan pokok, memperbaiki sistem distribusi pangan, dan mengembangkan pasar mitra tani. Strategi jangka menengah mencakup pengembangan kostra tani, modernisasi pertanian, dan optimalisasi pemanfaatan lahan rawa dan kering. Strategi jangka panjang bertujuan mencapai pertanian maju, mandiri, dan modern untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah berhasil menjaga produksi dan pasokan pangan serta stabilisasi harga selama pandemi dengan kinerja ekspor untuk produk pertanian yang menggembirakan. Pandemi COVID-19 tidak hanya mengalami kesehatan dalam kemampuan pangan di tengah pandemi, tapi juga kondisi sosial dan ekonomi negara dan masyarakat. Survei Indonesia Indikator menunjukkan peningkatan pemberitaan terkait isu ketahanan pangan nasional selama periode 1 April sampai 10 Mei 2020. Mau memperingatkan ancaman krisis pangan global dan mendorong setiap negara untuk meningkatkan kemandirian pangan. Distribusi antar negara terkendala dan negara diperkirakan akan melakukan restriksi ekspor.